Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa di sorga senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Salam. Selamat hari Minggu, Minggu Seksagesima, yang berarti 60 hari lagi sebelum masa kematian Tuhan Yesus, atau sebelum masa Paskah. Kira-kira demikian pemahamannya. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini terambil dari Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Dikatakan firman Tuhan demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Saya mau sampaikan yang menjadi tema firman Tuhan buat kita di minggu hari ini adalah Allah kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Kekuatan kita hanya Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus. Bukan kekuatan dari fisik kita yang mampu untuk mengangkat begitu berat beban secara fisik. Bukan oleh karena jabatan atau mungkin materi yang berlebihan dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita begitu angkuh, begitu berkuasa, dan begitu mampu untuk mengikuti segala event yang hebat-hebat di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kekuatan kita adalah hanya Allah sendiri. Kekuatan kita adalah roh yang diberikan Allah, roh yang mampu membangkitkan dari antara orang mati itu, yang turun dari Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Kekuatan itulah yang sesungguhnya ada dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bagaimana kaitan pemahaman ini terhadap firman Tuhan di kitab Nabi Yesaya, persisnya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31 ini? Saudaraku yang kekasih, 70 tahun bangsa Israel berada dalam pembuangan tahap pertama di Babel. Mulai tahun 587 mereka berada di pembuangan itu. Walaupun mereka memiliki kebebasan untuk bertindak, beribadah, bersosialisasi, bekerja, tapi tetap saja mereka diperlakukan sebagai manusia yang bebas, tapi kebebasan yang kedua. Itu sama artinya bahwasanya bangsa Israel di pembuangan itu persis diperlakukan sebagai manusia umat yang kedua, bukan menjadi the priority, bukan menjadi the first, bukan menjadi yang di depan. Sekalipun pintar, sekalipun cekatan, sekalipun mampu menjadi orang yang pertama di medan laga, pintar dalam hal berpikir, tetapi ditempatkan bukan menjadi orang yang pertama di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Saudaraku yang kekasih, adakah di antara kita yang bersentuhan dengan firman Allah ini, yang hidupnya diperlakukan seperti itu?
Yang jelas akibat kehidupan yang terkondisi seperti ini membuat mereka lelah, membuat mereka jenuh, karena tugas mereka yang utama adalah bekerja rudi untuk membangun Babel demi untuk kemuliaan sang raja, Raja Nebukadnezar, demi untuk mengangkat harkat dan martabat para pejabat tinggi di sana. Bangsa Israel menjadi sumber tenaga yang diharapkan sungguh-sungguh bisa mengabdi 100% demi untuk kemakmuran kejayaan bangsa yang menindas mereka di pembuangan Babel itu. Saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah kehidupan yang sedemikian menderitanya akibat keberdosaan itu, ternyata ada berita anugerah yang dari Allah. Jadi boleh kita katakan ada berita penghukuman, tapi itu sekaligus dipertemukan dengan berita anugerah pengharapan yang bisa membuat mereka keluar dari pergumulan yang sangat berat itu. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-27. Dikatakan dalam ayat yang ke-27 bahwasanya bangsa Israel seolah-olah luput dari mata Allah, seolah-olah mereka luput dari ingatan Allah, seolah-olah berkat Allah melewati kehidupan mereka, sehingga mereka mengatakan di dalam ayat yang ke-27, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub?" Yakub persis dengan sebutan Israel. Yakub dalam arti sebutan Israel memperlihatkan kedua suku keturunan bangsa Israel yang sudah terpencar di mana-mana. Mereka mengatakan bahwasanya hidupku tersembunyi di hadapan Tuhan, hakku tidak diperhatikan oleh Allah. Hidup yang tersembunyi berarti lewat dari perhatian Allah, dan hak mereka yang tidak senantiasa terpenuhi oleh Allah dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang kekasih, kita katakan tadi bahwasanya ada berita anugerah di tengah-tengah kefrustrasian bangsa Israel itu, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-28, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung." Mereka diingatkan bahwasanya Allah yang mereka anggap lupa atas mereka, Allah yang mereka rasakan melewatkan hak asasi mereka, diingatkan dengan berita anugerah bahwa Allah itu bekerja dari ujung ke ujung dunia yang diciptakan itu, karena Dia penciptanya, karena kuasa Dia yang memperlihatkan di dalam penciptaannya itu, dan kekuasaan kekal itu yang diingatkan kepada mereka. Saudaraku yang kekasih, dari ayat awal ini diingatkan kepada kita bahwa Allah itu adalah penguasa kekal atas semua ciptaannya. Oleh karena itu bangsa Israel yang berada dalam kelelahan, dalam kefrustrasian itu, tidak perlu sebenarnya mereka menganggap Allah alpa dalam kehidupan mereka. Karena itulah dalam ayat ke-29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Mereka kembali diingatkan akan status Allah Bapa di sorga yang sungguh-sungguh ingat akan semua umat yang berpengharapan kepadanya. Karena itu ditambah lagi dalam ayat yang ke-30, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Pengharapan umat di setiap bangsa ada pada orang muda dan para taruna, generasi penerus bangsa. Itu pun di tengah-tengah bangsa Israel dikatakan di sini mereka sudah patah semangat dan mereka sudah sungguh-sungguh kekuatannya merasa hilang dari dalam kehidupannya. Itu berarti bahwa bangsa Israel sudah kehilangan masa depan dengan tekanan-tekanan yang menjenuhkan, yang melelahkan mereka setiap hari dalam mengerjakan pekerjaan paksa, pekerjaan rodi di tengah-tengah pembuangan itu. Tapi masih saja muncul pengharapan. Orang-orang yang melihat bahwa Allah itu Allah yang kekal, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh pencipta langit dan bumi dari ujung ke ujung. Jikalau pengharapannya tetap tergantung
kepada Dia yang memiliki kekuasaan kekal itu, Allah akan bertindak memberikan kekuatan yang luar biasa kepada mereka. Dikatakan dalam ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Hal ini dianalogikan dengan seekor burung Raja Wali di paruh waktu. Biasanya dikatakan bahwasanya burung Raja Wali memiliki umur sampai 100 sampai 120 tahun, dan di paruh bayanya dia mengalami keguguran bulu-bulunya, sayapnya, kepaknya, dan dia kehilangan tenaga, sementara dia selalu mengambil tempat di pohon yang paling tinggi di hutan lebat. Siang malam, matahari dan hujan, dia harus tahankan semua tantangan-tantangan itu. Tapi seiring dengan pertumbuhan kepaknya, sayapnya, dan semua bulu yang ada di dalam tubuhnya, tenaganya pulih kembali sebagaimana layaknya seketika dia memperoleh tenaga yang baru di waktu muda. Sedemikian lengkapnya, saudaraku yang kekasih, kembali tenaga yang diterima oleh burung Raja Wali itu. Demikianlah orang dalam suasana yang merasa tertindas, dalam merasa lelah dan kefrustrasian, karena selalu mengerjakan segala sesuatu demi untuk kemuliaan dan keagungan orang, mengerjakan yang terkait dengan budaya orang, bukan budaya kita, membuat kita lelah dan merasa stres dalam kehidupan kita ini. Tetapi jikalau kita berpengharapan dan bergantung kepada kuat kuasa Allah yang kekal itu, Allah pencipta langit dan bumi itu, dikatakan firman Tuhan akan memperoleh tenaga yang baru bagaikan burung Raja Wali yang kembali memperoleh tenaganya yang baru, yang membuat dia berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, mereka prima, mereka kuat, mereka perkasa, mereka siap untuk menghadapi segalanya. Bukankah Bapak Ibu dan saya merasa lelah, merasa jenuh, hilang seolah-olah pengharapan menghadapi masa pandemi yang senantiasa membuat langkah kita, membuat gerakan kita terbatas di tengah-tengah dunia pada masa kini? Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, bergantunglah kepada Allah Bapa di sorga sebagai pencipta langit dan bumi, karena Dia adalah Allah yang memiliki kekuatan, karena Dia Allah yang sungguh-sungguh memberikan pengharapan dan tenaga yang baru, sehingga langkah kita tidak pernah goyah dan kita tidak pernah terbatas pergi kemana-mana, karena Dia memberikan pengharapan baru dengan kekuatan yang baru. Hal ini bisa kita temukan kepenuhannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang penuh dengan kekuatan, kuat kuasa di surga yang diberikan Allah kepada Dia, dan puncak kekuatannya Dia mampu membangkitkan yang mati, dan Dia sendiri bangkit dari antara orang mati dan hidup berkarya bersama-sama orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang kekasih, terimalah kekuatan yang dari Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus Roh Kudus untuk menghadapi segala sesuatu yang membuat kita jenuh, yang membuat lelah, yang membuat bosan di tengah-tengah dunia pada masa kini. Roh Kudus Allah adalah kekuatan kita. Allah Bapa di sorga menjadi gantungan pengharapan kita dalam nama Yesus, karena Yesus adalah kekuatan itu. Saudaraku yang kekasih, mari bangkitlah keluar dari pandemi, keluar dari ketakutan, keluar dari rumah. Tetapi ingat, perlengkapi kehidupanmu dengan perlengkapan yang dari Allah Bapa di sorga. Perlengkapan yang dimaksudkan iman kita, pengharapan kita, dan segala sesuatu secara fisik perlengkapi sesuai dengan pesan yang dipesankan oleh pemerintah, agar kita dengan itu merasa pasti dan kuat berkarya, bekerja, menghilangkan rasa jenuh dan lelah di tengah-tengah dunia kita masa kini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik.
Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal. Kekuasaanmu yang menciptakan langit dan bumi ini, dan kuasamu itu kau berikan kepada Yesus Kristus, dan dia buktikan puncaknya, dia bangkit dari antara orang mati. Kekuatan itulah yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, hingga kami kuat di tengah-tengah suasana kami yang putus asa, yang putus pengharapan, yang letih, yang lesu menghadapi pergumulan hari-hari kami ini. Karena tanpa Engkau ya Tuhan, mungkin kami tidak akan ada apa-apa di tengah-tengah pergumulan ini. Engkau Allah yang sungguh-sungguh membuat kami hidup, beruntung, berbahagia dan sejahtera. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.